Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta kecepatan dan adrenalin MotoGP di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor, tempat kita mengupas tuntas setiap detik balapan paling mendebarkan di dunia. Dan kali ini kita punya berita super panas langsung dari Sachsenring, Jerman. Kalau biasanya nama Marc Marquez selalu jadi sorotan utama di sirkuit legendaris ini, nah untuk sesi latihan Grand Prix Jerman 2025 kali ini ada nama lain yang berhasil mencuri panggung dan bahkan memecahkan rekor lap. Siapa dia? Mari kita bedah bersama. Kejutan di Sachsenring. Ya, betul sekali. Dia adalah Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 Ducati. Sebuah kejutan besar bukan? Setelah sesi free practice pertama yang didominasi oleh Marc Marquez dengan Ducati pabrikannya, semua mata tertuju pada The End of Carrera untuk kembali mendominasi di sesi latihan selama 1 jam ini. Kita semua tahu Sachsenring adalah rumah kedua bagi Marc Marquez, sirkuit di mana dia punya rekor kemenangan yang luar biasa. Namun Di Giannantonio dengan Ducati spek pabrikannya berhasil mencatatkan waktu 1 menit 19,071 detik. Angka itu bukan hanya yang tercepat, tapi juga rekor putaran baru di Sachsenring. Bayangkan dia unggul 0,337 dari Alex Marquez di posisi kedua yang juga berhasil memecahkan rekor lap sebelumnya. Ini benar-benar pernyataan dari Di Gia. Analisis performa Marc Marquez. Lalu bagaimana dengan sang raja Sachsenring, Marc Marquez? Ia melengkapi 3 posisi teratas, tertinggal 0,390 detik dari Di Giannantonio. Namun ada satu hal menarik yang perlu kita perhatikan di sini. Marc Marquez tampaknya tetap menggunakan ban belakang medium. Dia tidak beralih ke ban lunak baru untuk putaran terakhirnya, seperti yang dilakukan banyak pembalap lain untuk mencari catatan waktu terbaik. Ini biasanya jadi indikasi bahwa dia merasa catatan waktunya sudah cukup untuk mengamankan posisi langsung di Q2, atau mungkin dia sedang menguji konsistensi ban untuk balapan utama. Kita tahu Marc adalah pembalap yang sangat strategis. Dia memimpin di 10 menit pertama latihan dengan waktu 1 menit 19,812 detik. Dan catatan itu bertahan cukup lama. Baru di 13 menit terakhir Pedro Acosta dari KTM berhasil mengalahkannya. Tapi Marc dengan cepat kembali ke puncak dengan catatan 1 menit 19,486 detik, lalu memperbaikinya lagi menjadi 1 menit 19,461 detik di 10 menit terakhir. Jadi meskipun tidak tercepat, performa Marc tetap solid dan mengancam. Di Giannantonio menggunakan Marquez sebagai referensi. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Di Giannantonio sendiri mengakui bahwa dia menggunakan Marc Marquez sebagai referensi sempurna. Dia berlari di bawah bayangan Marquez, menganalisis setiap gerakannya dan kemudian menghasilkan putaran rekornya. Ini menunjukkan betapa cerdasnya strategi Di Gia dan tim VR46. Mereka tidak hanya mengandalkan kecepatan murni, tapi juga mempelajari lawan terkuat mereka di sirkuit ini. Hasilnya sebuah rekor lap yang menempatkannya di puncak. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan strategi yang tepat bisa mengalahkan ekspektasi. Alex Marquez juga tampil sangat kuat, melonjak ke posisi kedua di akhir sesi dengan catatan waktu 1 menit 19,408 detik. Tepat di depan kakaknya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Marquez tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Sachsenring. Pembalap lain yang lolos langsung ke Q2. Selain 3 nama teratas, beberapa pembalap lain juga berhasil mengamankan posisi langsung ke Q2, yang tentu saja sangat krusial untuk balapan hari Minggu. Fabio Quartararo dari Yamaha menunjukkan performa yang menjanjikan dengan menempati posisi keempat.
Pedro Acosta dari KTM melengkapi posisi 5 besar, membuktikan bahwa rookie sensasional ini terus beradaptasi dengan cepat. Franco Morbidelli dari VR46 Ducati juga tampil baik di posisi ke-6, menunjukkan kekuatan tim Valentino Rossi di sesi ini. Marco Bezzecchi dari Aprilia berada di posisi ke-7 meskipun sempat terjatuh di awal sesi yang menunjukkan semangat juangnya. Jack Miller membawa Pramac Yamaha langsung ke Q2 di posisi ke-8, diikuti oleh Pecco Bagnaia dari Ducati dan Brad Binder dari KTM yang melengkapi 10 besar. Sayangnya Johan Zarco dari LCR Honda mengalami kecelakaan di akhir latihan dan tertinggal di posisi ke-12. Dan pendatang baru Gresini, Fermin Ardeguer, bahkan mengalami 2 kali kecelakaan. Ini menunjukkan betapa menantangnya sirkuit Sachsenring ini. Jadi teman-teman, di sesi latihan Grand Prix Jerman 2025 ini benar-benar memberikan kejutan besar. Fabio Di Giannantonio telah mengirimkan sinyal kuat bahwa dia adalah ancaman serius di Sachsenring. Pertanyaannya sekarang, apakah ini pertanda bahwa kita akan melihat pertarungan yang lebih sengit di balapan utama? Apakah Di Gia bisa mempertahankan performanya atau Marc Marquez akan kembali menunjukkan dominasinya? Jangan lewatkan setiap update dari kami. Pastikan kalian sudah subscribe channel MGP Gacor, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di analisis balapan berikutnya. Tetap semangat dan gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor, bersama kita raih prestasi yang gemilang dan